Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan ilmu Nahwu yang ada di kitab Nahwus Sahlu, yaitu Nahwu Mudah. Nah, di kitab ini kan dijelaskan dengan dibagi menjadi beberapa bab. Langsung saja pada bab pertama di kitab ini itu dijelaskan mengenai kata-kata, beberapa macam kata-kata di bahasa Arab. Bahwa dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, dan harf adalah semua kata selain kata benda dan kata kerja. Nah, selanjutnya di bab kedua itu dijelaskan tentang jumlah. Yang di antara kita kan pasti udah ada yang tahu ya kan, bahwa jumlah dalam bahasa Arab itu bermakna kalimat. Dan kalimat itu bermakna kata. Jadi apa ya? Di sini jelaskan bahwa jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah dan ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan biasanya kan ada pertanyaan nih, karena ada dua tuh. Kenapa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, dan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il? Dan pertanyaan biasanya gini, bagaimana dengan jumlah harfiah? Apakah ada? Karena kan biasanya kan ada kalimat yang diawali dengan harf. Apakah disebut dengan jumlah harfiah? Bukan gitu jawabannya. Jadi jika ada kalimat yang diawali dengan harf, maka bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah ataupun bisa masuk pada jumlah fi'liyah, karena tidak ada susunan kalimat lain selain jumlah ismiyah dan fi'liyah. Selanjutnya pada bab ketiga. Pada bab ketiga ini kita diajarkan apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Mu'rab di sini dijelaskan bahwa harokat akhir kata bisa berubah, bisa fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Sedangkan mabni itu harokat akhirnya tidak bisa berubah. Untuk mu'rab itu ada 4 i'rab. Yang pertama marfu berharokat akhir dhammah atau dhammatain. Yang kedua mansub berharokat akhir fathah atau fathatain. Yang ketiga berharokat akhir yang ketiga adalah majrur berharokat akhir kasroh atau kasroten, dan yang keempat adalah majzum yang berharokat akhir sukun. Sedangkan yang mabni itu 4 juga i'rabnya tapi berbeda, yaitu yang pertama mabni dengan fathah, yang kedua mabni dengan kasroh, yang ketiga mabni dengan dhammah, yang keempat mabni dengan sukun. Selanjutnya ialah bab keempat. Di sini bab keempat udah masuk pada bab isim, yaitu yang menjadikan fa'il dan maf'ul bih. Nah, di sini jelaskan apa itu fa'il. Fa'il adalah pelaku perbuatan, sedangkan maf'ul bih adalah objek yang dikenal perbuatan, yang dikenai perbuatan. Contoh misalnya syaraba Zaidun asyayya. Zaid minum teh. Zaid di sini itu berperan menjadi fa'il atau pelaku, dan teh ini berperan menjadi maf'ul bih. Dan untuk fa'il itu i'rabnya marfu
Sedangkan maf'ul bih hukumnya mansub. Selanjutnya untuk bab kelima yaitu jar majrur dan dzaraf madzruf. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang terletak setelah huruf jar dan dzaraf itu harus majrur. Maksudnya harus apa? Ya harus majrur. Dan apa perbedaan antara jar dan dzaraf? Di sini dijelaskan juga bahwa jar itu harf sedangkan dzaraf itu isim. Dan jar itu semuanya mabni sedangkan dzaraf sebagian mabni dan sebagian mu'rab. Huruf jar ya diantaranya min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, mut, munzu, rubba dan seterusnya. Dan untuk dzaraf itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Afwan, tadi lupa saya bilang bahwa semua huruf jar itu hukumnya mabni. Nah, dan sedangkan yang dzaraf ada yang mabni dan ada yang dzaraf. Untuk yang dzaraf itu diantaranya dzaraf yang mabni diantaranya yaitu seperti al-an, idza, munzu, haistu, amsi. Nah, dan untuk dzaraf yang mu'rab yaitu zawiyah, yauma, laila, sana, masa, sobah, syahrun, syahro. Nah, lanjut ke bab 6 sekarang. Nah, di bab 6 ini kita diberitahu bahwa munada. Apa itu munada? Munada adalah kata setelah huruf nida, yaitu disebut munada. Dan apa saja huruf nida? Yaitu a, ayu, ayya, hayya, ya. Dan selanjutnya bab 7, yang mana di sini dijelaskan bahwa di dalam kalimat itu ada yang mufrad, musanna dan jamak. Untuk kalimat mufrad yaitu kalimat yang bermakna, kata yang bermakna tunggal atau jumlahnya satu. Dan untuk yang musanna adalah kata yang bermakna dua. Dan sedangkan jamak adalah kata yang bermakna dua, bermakna tiga dan seterusnya. Dan untuk apa ya? Untuk i'rabnya. Untuk i'rabnya yang untuk mufrad ialah marfu'nya dengan dhamma atau dhammatain, mansub dengan fathah atau fathatain, majrur dengan kasrah atau kasratain. Dan musanna marfu'nya dengan alif nun, mansubnya dengan ya nun, majrurnya dengan ya nun. Dan yang terakhir ialah untuk jamak. Jamak ini dibagi menjadi dua. Afwan, jamak ini dibagi menjadi tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Yang pertama, jamak mudzakkar salim ialah jamak untuk yang berhubungan sebagai mudzakkar atau yang bermakna laki-laki. Yaitu marfu'nya dengan waw nun atau mansub dan maksudnya dengan ya nun dan majrurnya dengan ya nun. Dan untuk jamak muannats salim yaitu jamak yang apa ya? Jamak untuk muannats. Itu untuk yang bermakna perempuan. Nah, di sini i'rabnya yaitu marfu'nya dengan dhamma atau dhammatain, mansubnya dengan kasrah atau kasratain, majrurnya dengan kasrah atau kasratain. Jadi untuk jamak muannats salim ini mansub dan majrurnya itu sama-sama dengan kasrah atau kasratain. Dan yang ketiga yaitu jamak taksir. Nah, di jamak taksir ini tiada tambahan, tapi bukan hanya ada tambahan tapi berubah total. Seperti maktabun menjadi makatibun.
misbahum menjadi masabihu, kitabun menjadi kutubun. Itu kan berubah total, tidak seperti kata semula. Selanjutnya bab 8, yang mana di sini dijelaskan mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar dan apa itu muannas? Seperti saya bilang tadi, mudzakkar itu untuk laki-laki dan muannas itu perempuan. Jadi ciri umum mudzakkar tidak ada tak marbutoh, sedangkan muannas ada tak marbutohnya. Ciri-ciri muannas yaitu kata muannas yaitu seluruh nama wanita. Jadi untuk semua nama wanita itu hukumnya muannas. Seperti Fatimah, Zahra, Zulaiha, itu muannas karena nama wanita. Nah, di sini yang kedua yaitu sebutan khusus untuk wanita seperti hamilun, haidu, nifasu. Mengapa? Karena gak ada seorang lelaki yang mengalami hal tersebut seperti hamil, haid. Kan gak ada seorang lelaki yang mengalami hal seperti itu. Jadi itu termasuk tanda-tanda muannas. Yang ketiga, seluruh nama kota, desa, negara, dan benua ataupun pulau seperti Indonesia, Malaysia, Jawa, itu kan nama-nama kota, desa, atau negara. Jadi masuk kepada tanda-tanda muannas. Yang keempat ialah seluruh benda yang berpasangan seperti tangan, kaki, telinga. Itu termasuk muannas. Yang kelima yaitu seluruh benda langit seperti ardun, samsun, syahrun, apa lagi? Ya pokoknya lah semua benda langit itu hukumnya muannas. Yang keenam yaitu seluruh jamak taksir non manusia. Maksudnya ialah jamak yang katanya itu benda mati seperti buku-buku, lampu-lampu, kutubun, masabihu. Nah, itu termasuk muannas. Yang ketujuh, berakhiran alif dan hamzah, sebelumnya harokat fathah. Yaitu seperti contohnya samaun. Ini kan diakhiri alif dan hamzah, sebelumnya harokat fathah yaitu ma. Samaun. Nah, ini termasuk muannas. Dan seperti yang lain seperti sauda'u, hamro'u, nah itu termasuk muannas juga. Yang ke-8, berakhiran alif maksurah. Di sini kan diberikan contoh hubla, syakro, aso. Nah, itu kan diakhiri diakhiri alif maksurah. Yang ke-9, muannas. Muannas maksudnya muannas tanpa sebab, yaitu muannas yang tiada tak marbutohnya. Seperti darun, bi'run. Dan yang terakhir ialah kata yang bisa mudzakkar, bisa pula muannas. Seperti lisanun, lidah, apalagi ya, dalwun, ember. Nah, itu termasuk muannas. Dan apa untuk mudzakkar? Yaitu semua kata selain tanda-tanda muannas di atas. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena saya seorang pelajar juga, masih dalam proses pembelajaran.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.